Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok dari kelas 11 IPA 1 akan mempresentasikan Perjanjian Linggarjati. Selamat menonton. Perjanjian Linggarjati adalah perjanjian yang dilakukan antara Indonesia dan Belanda untuk membahas soal status kemerdekaan Indonesia. Perjanjian Linggarjati terjadi karena Jepang menetapkan status quo di Indonesia. Apa sih status quo itu? Status quo adalah kondisi yang tetap, tidak ada perubahan. Status quo juga bisa dimaknai sebagai kondisi yang statis, tidak ada perubahan, baik itu penambahan ataupun pengurangan dalam bentuk apapun. Status quo ini menyebabkan konflik antara Indonesia dengan Belanda yang salah satunya ditandai dengan peristiwa 10 November di Surabaya. Pemerintah Inggris selaku penanggung jawab mengundang Indonesia dan Belanda untuk melakukan perundingan di Hoek Veluwe. Namun, perundingan tersebut gagal. Indonesia meminta Belanda mengakui kedaulatan atas Pulau Jawa, Sumatera, dan Madura. Sedangkan Belanda hanya mengakui Indonesia atas Pulau Jawa dan Madura saja. Sehingga terjadilah perundingan kembali hingga terjadi kesepakatan yaitu Perjanjian Linggarjati. Perundingan ini dilaksanakan di Indonesia, tepatnya yaitu di Linggarjati. Pelaksanaan sidang-sidangnya berlangsung dari tanggal 11 sampai 15 November 1946. Delegasi dari Indonesia dipimpin oleh Sultan Syahrir. Anggotanya Mr. Mohroem, Mr. Susanto Tirtopojo, dan A.K. Gani. Sedangkan delegasi dari Belanda dipimpin oleh Profesor Scremerhorn dengan anggotanya yakni Van Mock, F. de Boer, dan Van Pop. Inggris selaku penanggung jawab atau mediator dan sekaligus pemimpin sidang diwakili oleh Lord Killern. Perjanjian Linggarjati ini ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1947. Dalam perundingan itu, dihasilkan kesepakatan yang terdiri dari 17 pasal. Isi pokok perundingan Linggarjati antara lain sebagai berikut. 1. Pemerintahan Belanda mengakui kekuasaan secara de facto pemerintahan RI atas wilayah Jawa, Madura, dan Sumatera. Daerah-daerah yang diduduki Belanda secara berangsur-angsur akan dikembalikan kepada RI. 2. Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia selambat-lambatnya tanggal 1 Januari 1949. 3. Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. Dalam bentuk RIS Indonesia harus tergabung dalam persemakmuran Indonesia-Belanda dengan Belanda sebagai kepala Uni Indonesia-Belanda. Setelah persetujuan Linggarjati disahkan, beberapa negara telah memberikan pengakuan terhadap kekuasaan RI. Contohnya adalah Inggris, Amerika Serikat, Mesir, Afghanistan, Birma, atau Myanmar, Saudi Arabia, India, dan Pakistan. Perjanjian ini tidak membantu memecahkan masalah bagi kedua belah bangsa, bahkan memperburuk keadaan. Belanda kemudian mengadakan gencatan senjata di Jawa dan Sumatera pada tanggal 21 Juli 1947. Belanda menyebut tindakan itu sebagai aksi polisional, tindak kepolisian, atau yang disebut dengan agresi militer 1. Istilah polisionil itu berarti pengamanan dalam negeri. Artinya, Belanda tidak mengakui kedaulatan Republik Indonesia seperti yang sudah dinyatakan dalam dokumen Linggarjati. Belanda memberi sandi pada serangan umum itu dengan operasi produk, yaitu operasi yang ditujukan untuk wilayah-wilayah yang dianggap penting secara ekonomi bagi Belanda. Kondisi itu mendorong PBB mengeluarkan resolusi. Ada 2 resolusi yang disampaikan PBB. Pertama,
menghimbau agar RI dan Belanda segera menghentikan perang dan membentuk negara Indonesia Serikat seperti dalam Perjanjian Linggarjati. Kedua, adalah usulan Amerika agar kedua belah pihak membentuk sebuah tim untuk membantu menyelesaikan masalah itu. Usulan itu kemudian dikenal dengan istilah Komisi Tiga Negara. Tiga negara itu terdiri dari Australia yang diwakili oleh Richard C. Kirby yang dipilih RI. Belanda memilih Belgia yang diwakili oleh Paul van Zielen. Amerika diwakili oleh Frank P. Graham yang dipilih oleh Belgia dan Australia. Hasil KTN itu adalah perundingan diadakan kembali oleh Indonesia dan Belanda. Pihak Belanda mengusulkan agar diadakan kembali perundingan tersebut di tempat yang netral. Atas jasa Amerika Serikat, maka digunakannya kapal yang mengangkut tentaranya dengan nama USS Renville, didatangkan ke Teluk Jakarta dari Jepang. Pada akhirnya, konflik ini kemudian kembali diselesaikan lewat jalur perundingan Perjanjian Renville. Namun, banyak hasil Perjanjian Renville yang merugikan pihak Indonesia. Adanya Perjanjian Linggarjati memberikan dampak positif dan negatif bagi Indonesia. Berikut beberapa dampaknya. 1. Dampak positif, yaitu citra Indonesia di mata dunia semakin kuat karena adanya pengakuan Belanda atas kemerdekaan Indonesia. Belanda mengakui negara Republik Indonesia atas kuasa Pulau Jawa, Madura, dan Sumatera secara de facto. Selesainya konflik antara Belanda dan Indonesia. Yang kedua, dampak negatifnya yaitu Indonesia hanya memiliki wilayah kekuasaan yang sangat kecil. Selain itu, Indonesia harus mengikuti persemakmuran Indo-Belanda. Memberikan waktu Belanda untuk mempersiapkan melanjutkan agresi militer. Perjanjian ini ditentang oleh sejumlah masyarakat seperti Partai Masyumi, PNI, Partai Rakyat Indonesia, dan Partai Rakyat Sosialis. Dalam perundingan tersebut, Sultan Syahrir telah dianggap memberi dukungan pada Belanda, sehingga membuat anggota dari Partai Sosialis dan KNIP mengambil langkah penarikan dukungan pada 26 Juni 1947.